Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Himpunan Paguyuban Pengedang Bunga. Jadi nek ngene Mbak, nek rumusnya Gusti Allah jelas kok. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La azidannakum tadi nek kon bersyukur tak tambahi. Nah, badi ku lak ditambahi. Ya, badi ku sing jenenge badi itu adalah mari kulaan 100 isoleh 100 iso 200. Bahkan tidak terbatas ya. Nah, syaratnya cek badi apa? Cek oleh tambahan teko Gusti Allah. Syukur. Jadi ada dua pengertian. Yang pertama, ojo suudzon kepada opo-opo sing kon gak seneng. Misalnya wah kok sepi rek terus suudzon. Mungkin sepi itu bentuk rizki yang berbeda daripada rame. Wong loro iku oleh rezeki kesabaran dan kesadaran, betul enggak? Nek wong sehat iku diuji oleh kelalaian dan kesombongan. Jadi bersyukur terus, didoleki apa sing kira-kira ya kaya wong Jawa iki lho rek. Bane mbledos itu alhamdulillah, lho kok alhamdulillah mek situk. Gak loro mbledos meneh alhamdulillah gak kabeh. Mari ngono mbledos kabeh alhamdulillah AC gak tugel. Mari ngono mlaku meneh AC tugel alhamdulillah duduk gegere sing tugel. Kan gitu. Maksud saya sampean kepengin oleh badi pira sih? Di dunia iki kate ndolek harta benda sampai sak piro lah ya gak lah ya wis pokoke sing badi nomor 1 adalah Anda bersyukur itu sus badi iku ya. Karena rasa syukur itu menerbitkan kegembiraan yang murni yang sejati. Ya nek sampean gembira karena duit belum tentu itu kegembiraan yang benar-benar gembira. Itu ya. Ya. Jadi la in syakartum la azidannakum. Ya kadang-kadang gak payu itu ya rezeki, kadang-kadang kurang itu ya rezeki. Cuman bentuk ini ilmu keduanya adalah rezeki itu tidak hanya berupa materi. Rezeki itu bisa berupa penanya namanya Maulina. Ya. Khusus untuk dosen UNER. Ya. Kira-kira kok bengi ngelendur. Apapun yang sampean alami dole ono sing garai sampean syukuri. Aku iki Mbak nang urip iki bahkan gak berharap apa-apa lho. Belas gak. Upamane wis, apa wis? Negara pemerintah, aku gak berharap. Upama pemerintah iku pejabatnya korupsi kabeh ngono, aku gak masalah. Aku dhewe lho ya. Angger ojo nemen-nemen akeh mek ngono tok. Lho enggak, soal dosis. Aku ndelok wong Islam, oh alah cek ngono kelakuan, alah gak apa-apa. Aku dhewe gak mengharapkan wong terus alim, khusyuk ya gak. Oh alah jek eling nek urip iku perlu sembahyang ngono tok wis alhamdulillah aku. Aku sangat rendah standar hidup saya. Gak berharap dukur-dukur nemen. Kon gorong sembahyang lho. Aku wis bersyukur. Tapi lek roh nek ana nek ndek urip iki ana sing jenenge sembahyang roh kon ya. Nggih ngertos. Ya alhamdulillah kon roh lah. Wis matur nuwun aku. Kon nek gak duwe keris ah. Ndek omah. Lek gak duwe ya. Kebanyakan lek gak duwe ya. Tapi kan roh nek ndek urip iki ana keris. Nek keris iku pusaka iku penting. Roh kan ya. Wis kon roh iku tak seneng aku Ustaz. Aku gak berharap akeh-akeh. Tidak berharap banyak-banyak. Upamane bojo wis upamane ya. Bojo sing mengabdi gak ngabdi gak apa-apa. Sing pangerten gak masalah, gak pangerten gak masalah. Wis pokoke anggere gak muring-muring ngono wis alhamdulillah sampe. Jadi aku iku mah standar hidup saya itu rendah sekali. Aku duwe duit 1 juta tak doleki syukure, duwe duit mek 100 tak doleki syukure. Nah, makanya saya mau makian itu sederhana rek. Aku iki kepingin awakmu iku terlatih
nang awakmu dhewe ngelatih awakmu. Nek kate gembira, kate bersyukur, kate bahagia iki mbok jangan terlalu banyak tergantung sesuatu di luar dirimu. Upama negara kaya ngene iki terus, masa kon gak iso bersyukur, masa kon gak iso gembira. Kamu harus punya kemandirian dan kedaulatan untuk menciptakan kegembiraanmu sendiri. Ojo atik ngenteni kiwa tengenmu. Sekarang juga kudu bahagia. Gitu loh. Termasuk nek wis berumah tangga. Kon karepmu bojomu ngene ternyata gak ngene kon stres. Jadi sing salah iki duduk bojomu te karepmu iku mang. Sing salah harapanmu iku mang. Nek kon gak berharap lah gak. Nek kon ngene. Mergo iki kok kopi kok pahit. Mergo kon berharap legi. Nek kon gak berharap legi kopi pahit ya enak. Loh, saiki tergantung standar sampean apa. Nek aku iki standar kalah. Sangat rendah hidup saya itu. Aku gak berharap apa-apa. Anggitmu kaya ngene iki ya, ana wong sing kaya kagum karo aku, ngefan karo aku, favorit sampe kaya kopi sak tas. Upamane ya. Terus aku nang diae foto. Konangan ndek WC foto. Ndek gang-gang foto. Aku mang di rumah makan di ngarepe rumah sakit Alirsat. Iku aku mek metu dilu lho nang parkiran iki wong 8 wisan foto. Tapi saya tidak pernah menganggap itu milik saya. Upama gak foto aku ya gak masalah, aku gak dikenal aku ya gak masalah, aku kelangan makiyah ya gak masalah. Awakmu mari ngono benci karo aku kabeh aku gak masalah. Kon teko nang makiyahan ana sing kepengin ndolek ilmu, ana sing kepengin ndolek ketenangan hidup, ana sing kepengin ndolek mesin ceke, mesine utek, mesine ati ceke iso tambah lancar. Ana meneh rene kate dodolan online. Ya. Meneng-meneng aku direkam, terus engko didu karo Abdul Somad. Didu karo Habib Rizik, ya. Engko didu karo sapa? Gempar. Cak Nun Sekakmat. Nah. No. Aku roh. Yang kesini juga yang sing gak murni ya akeh. Sing kepengin dodolan ya akeh. Sing kepengin memanfaatkan aku ya akeh. Dan aku gak apa-apa. Sak karepmu. Wongku kualat-kualatmu dhewe kok. Aku gak melok kualat. Aku difitnah gak masalah. Nek sing masalah aku memfitnah. Nek aku memfitnah gak usah masalah. Kon memanipulasi aku, ngedu aku karo sapa. Sak embrek ndek YouTube iku. Debat seru tentang Natal opo. Lah ya umat Islam wis 14 abad, Kanjeng Nabi wis wafat sejak 14 abad yang lalu sampai saiki. Iku jek mualaf wong Islam iku. Mek soal Natal lho gelo terus. Gak mateng-mateng pikirane. Jek blolok ket biyen. Aku mulane gak berharap. Wis angger kon iku jek eling sembayang. Nek Gusti Allah jeje sikape aja aku gak sikap kok Gusti Allah ya. Nek Gusti Allah kan jelas ping 5 sembayang. Nek aku gak. Walah arek iku jek merasa bersalah kok gak sembayang wis apik wis alhamdulillah wis alhamdulillah. Nek sampean tinggi rasa syukurnya, sampean tidak akan mengeluh seperti itu. Ya. Nek sampean kepingine sugih maka melarat menjadi masalah. Bayangno kowe tak kandhani ya, aku terus terang. Iki Kiai Kanjeng iki anggitmu penderitaane nek lunga-lunga ngene iki. Panitiane sugih-sugih. Disuguhi engko ndek transit omahe apik kaya omahe Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Iya ta gak? Ndek Lamongan, ndek endi ndek Gresik omahe apik, wong desa omahe apik. Iki arek-arek gak duwe omah apik blas. Omah nglutoke gurung karuan duwe. Kiai Kanjeng iki. Gitu loh. Aslinya sebagai manusia ya ana nolongsone. Disuguhi wong sugih, oh alah iki lho grendelil apa? Lawang iki lho, iku wis gak iso mbayangno piro ya regane koyo ngene. Ana meneh sing klosete iku sing ngene-ngene iku. Sing digepeper iku lho. Longgo terus dipeper ngene iki. Duduk sing dodok ya. Duduk sing itu ya ana nolongsone. Arek-arek iki ana sing sugih. Kiai Kanjeng ini. Dan aku ya nolongso, aku ya nangis dhewe janjane. Oh alah. Arek-arek sapa sing bareng karo aku mesti dadi asing. Gak ana wong wani ngekeki dhuwit, gak ana wong wani
nawani apa-apa, gak ono wong wani nyponsori, wedi karo aku kabeh. Gitu loh. Dan kita emang tidak boleh cari sponsor, tidak boleh macam-macam. Gitu ya. Tapi teman-teman bahagia. Kapan-kapan yo teko nang Mak Ian Kiai Kanjeng tak jaluke nyeritakno lara-lapane memperjuangkan gerakan sholawat. Kapan-kapan. Jadi Kiai Kanjeng itu sudah hampir 24 tahun dan perjuangan niki abot teman rek. Jadi misalnya aku di Jakarta tak fax, waktu itu gurung ono SMS, tak fax. Ayo Kiai Kanjeng tanggal sakmene bengi-bengi. Pentas di sini, kampus ini, kampung ini atau apa gitu. Wes teko, langsung berangkat, gak jelas bensinnya, gak jelas, gak pokoknya berangkat saron loro, biola, gitar, keyboard, yati mek Bayu, Bobit, sapa meneh? Yoyo, Joko Kamto, Pak Nevi, Blodong, Pak Iswong Pitu, keruntelan sak kendaraan itu. Dan dek kono gak jelas nasibnya, honor ya gak jelas. Bahkan aku saiki eling iku biyen sing didodok apa ya muni apa nyanyi apa iku ngrobokan Mas. Jadi jam 7 pentas di Semarang UIN. Terus mari jam 11 pentas di halaman Masjid Agung Pati. Terus jam 3 esuk di Gerobokan itu kan satu rute. Kita sampai di Gerobokan masa sekitar 20.000 lebih. Itu jek ngenteni sampai jam 3. Tadi ketika jam 3 itu kita datang, sebagian orang sudah pulang tapi begitu ngerti ono cak nun teko balik meneh. Dan kene iki ngunggahno saron iku jam 3 esuk, Mas. Saron ditoto kabel jam 3 esuk. Gak jelas honore. Jadi dan Kiai Kanjeng gak tahu menderita sing ngene iki. Sampeyan aja bandingno kekayaan sampean karo Kiai Kanjeng karo aku. Aku gak duwe apa-apa, Kiai Kanjeng gak duwe apa-apa. Gitu, gak duwe apa-apa. Wong saya meninggalkan sawah saya meninggalkan cangkul saya. Aku iki termasuk penulis ranking 1 to, Rek. Semua media massa kan seneng tak kayak tulisan. Sampai saiki jek njaluk terus. Upama aku gelem nek Jawa Pos ya seminggu pisan, seminggu pindho dengan seneng mereka menerima. Tapi saya tinggalkan semua itu pada tahun 1998, hari kedua setelah Pak Harto turun karena saya tidak lagi percaya kepada media massa. Saya tidak percaya kepada TV nasional, saya tidak percaya kepada ideologi dan prinsip-prinsipnya media. Tak tinggal kabeh, gak mangan gak masalah. Aku melakukan gerakan sholawat. Rezekine tekan ndi? Lho sing gawe Gusti Allah kok Gusti Allah ya tanggung jawab karo aku. Sampai saiki ngono. Kok Mbak Novia gelem? Aku ya gumun dhewe kok gelem ya. Iku pencapaian. Lho Mbak Via gelem iki lho. Mau loh. 80% waktunya itu untuk masyarakat. Tinggal 20% sama dia dijupuk anakku dari 20% dijupuk mungkin 15%. Dia kari 5%. Rabi capopo 5%. Kan gitu. Bener-bener teman sekalian. Dan aku gak nuntut dan aku tidak kecewa dan aku tidak merasa gelo. Saya ingin makan terus tidak tercapai makan saya, aku gak apa-apa. Rezeki saya adalah tidak makan. Ngono aku, Mbak. Rezekiku ya iku mang. Jadi rezekiku berupa macam-macam. Ono rezeki loro, ono rezeki utang, ono rezeki sedih. Asal Anda mensikapinya dengan rasa syukur dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu rezeki. Itu. Meskipun itu sebenarnya alat ya. Rasa syukur itu alat supaya akhirnya ya moncar temenan. Wes saiki tak kayak contoh ngene, tak kayak contoh sing aku wis beberapa kali menceritakan. Orang tuh rata-rata tidak berani mengambil keputusan kalau usul-usulnya sudah sama yang disebut rezeki atau nafkah. Misalnya aku mudun suatu hari mudun Bandara Solo, tahu di Halim juga. Engkau supir taksi lah kenal aku kabeh. Terus royoan Cak sama saya Cak, sama saya Cak, sama saya. Aku ya apa caranya milih? Nek aku milih kon, aku ngelarani kon. Nek aku milih iki aku mengecewakan yang lainnya. Ojo aku dikon milih rek. Putuskan di antara kalian siapa yang ngangkut saya dari Bandara Solo yang jauh itu loh, di luar waduh. Putuskan. Mereka ndak mau. Wes ora apa-apa karo aku liyane ikhlas kok Cak. Loh, ikhlas aku sing gak iso. Aku gak iso nek kon mengambil keputusan taksi iki sing ngangkut aku iso. Tapi nek aku dikon milih aku gak iso. Mergo ngeyel
dan tidak ada keputusan siapa yang aku akhirnya ngambil keputusan, ya wis aku tak melaku aku dek. Kon iso bayangno Bandara Solo Adi Sumarno tutuk Kertosuro iku nek melaku 5 kilo nggawa tas ini iki lak dengkek ya. Ini loh Mas, momentum untuk mengatakan nek ngono tak melaku ae. Anggitmu sederhana ta iku. Iku lak lho ndane adoh mlakune. Lak ngono. Aku gak mikir. Pokoknya keputusannya mergo aku gak iso milih. Soalnya aku milih A nglarani B, C dan seterusnya, ya aku tak melaku wis ngono tok. Aku ngertine aku kudu melaku wis. Terus wong-wong umumnya menganggap bahwa nek kon mutus aku tak melaku terus melaku temen, gurung mesti. Gurung mesti terus kon melaku temen. Gak rek. Ono Gusti Allah, ono malaikat, ono Kanjeng Nabi, ono syafaat. Hidup itu ada yang tidak kelihatan dan lebih banyak yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Ada peristiwa-peristiwa, ada kartu-kartu yang dibanting oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banting, kita jupuk, kita banting. Balak 6 itu kadang-kadang mencelakakan, kadang-kadang menguntungkan. Tergantung adegannya, betul enggak? Ndol-ndol kadang-kadang tepak, kadang-kadang enggak tepak, kita betul. Ya pengalaman aku ngono-ngono ya. Nah, orang menyangka nek ngomong ya wis tak nek tak mlaku ae, dipikirnya itu sama dengan melaku temenan. Misalnya nih, aku mau iki duit iki gak halal deh. Ya, iki gak halal. Terus dia pikir kalau tidak menerima duit itu terus tidak terima duit tidak halal itu terus tidak punya duit. Itu salah. Nek kon wani ngono kok kon dikai karo Gusti Allah. Dadi aku iki ngomong wis tak mlaku ae, ngono terus aku mlaku, Dik. Gak sampai 30 meter aku dipepet karo kendaraan apik sedan. Cak, mohon izin sama saya aja, saya yang antar. Loh, Anda siapa? Saya Solo, Cak, pengusaha cilik-cilik lah gitu. Terus piye? Saya dengar tadi Cak Nun berdebat sama supir-supir taksi. Nah sekarang saya minta dengan sangat Cak Nun saya antarkan. Saya minta dengan sangat. Posisiku lak munggah karo-karoane. Mang lak aku kudu bayar untuk mencapai tempat yang saya mau. Sekarang posisi saya naik. Saya mohon dengan sangat Cak Nun mau saya antarkan loh. Dukur aku dimohon untuk diantarkan. Tapi dengan satu syarat, Cak. Saya minta Cak Nun mau saya ampirkan ke warung yang terenak menurut saya. Loh ya apa syaratnya? Ya apa? Nah itu tidak hanya terjadi pada taksi dan mobil dan warung, itu bisa terjadi pada adegan yang lebih besar. Kalau kamu menolak sesuatu yang Allah tidak sukai, maka Allah akan memberimu yang Dia sukai dan yang kau sukai berlipat-lipat ganda. Aku meninggalkan TV nasional. Semuanya, dan Kiai Kanjeng tidak pernah mau apa itu TV One, apa itu Metro, apa itu RCTI, iNews, Sapitrute, kita tidak pernah mau acara di sana. Ya. Diganteni karo aku wis gak nulis Kompas, Tempo, Gatra, wis gak nulis kabeh, aku gak. Iku sawah subur tapi aku gak gelem nandur. Paculku tak buak. Artinya saya menghancurkan karier saya sendiri kalau saya mikir karier. Lah aku gak tau mikir karier. Wong aku urip karo Gusti Allah ngono tok kok. Nah, aku saiki takon. Upama Kiai Kanjeng iki ditayangkan di TV nasional. Kira-kira kaya sing saiki sing kok delok iki. Apa JTV, apa Aswaja, apa TV 9. Iku lak gak ono sensor. Ya paling pas meso tit ngono tok ya. Tapi kan mereka menikmati, mereka mengedit sedemikian rupa dan mereka tidak pernah ngatur kita. Tapi kalau kita diminta oleh Metro TV dan seterusnya, mereka yang ngatur kita. Acara ini Cak, sekarang gini Cak, pakaian ini Cak, di fotonya dari sebelah kanan jangan sebelah kiri Cak. Ngono-ngono kok kayak aturan. Di Makyan ono aturan, gak ono aturan. Konsualan gak masalah. Bayangkan di TV kan kudu seragam kon. Iya tak gak? Terus mari ngono gawe yel-yel. Ya tak gak? Terus tanganmu ngene.
Di sini kita tidak diatur, dan orang yang tidak berani mengatur kita itu tidak marah sama kita di makyan. Karena apa? Karena kita membangun saling percaya satu sama lain. Mbak Maulina, waduh. Jano cek suka cemburu. Salah satu contohnya itu ya, prinsip dasar maknya itu adalah saene iki panggung rek, gak oleh luwih dukur, apa meneh kok koyok band-band koyok dangdut saene gak oleh. Harus rendah dan harus langsung bisa ketemu dengan jamaah. Itu berarti apa yang dibangun adalah tanggung jawab dari yang di panggung. Kon yo tanggung jawab, aku yo tanggung jawab. Nek aku ngomong elek didik, saya dapat resiko dari Anda. Ya tak? Dan resikonya tidak terhalangi. Nek kon pentas dukur kan kudu mencolot kon nek kate muring-muring. Apa meneh ana wesine biasa ya? Ini enggak. Saya jadi dengan seperti ini saya harus bertanggung jawab. Maka saya akan mencari yang terbaik untuk Anda. Semua yang di panggung mencari yang terbaik untuk Anda. Dan nyuwun sewu, saiki sing pentas ya mek Kiai Kanjeng tok. Leleng gak entek terus menerus. Diganteni karo Gusti Allah. Aku gak di media massa, diganteni karo tak kayak YouTube wis nang nunun gitu. Akhirnya kayak YouTube aku. Kayak tekku iku, buka jrek aku mbuh sapa ae setan ndi sing ngisi gak ro aku. Wis pokoke kadang-kadang isine gak ono aku tapi judulnya aku. Ono iya. Nyenengno iku arek-arek iku. Pokoke anggere ono jenenge Cak Nun, gempar. Skakmat. Cespleng apa lene? Viral. Wow. Cak Nun menang debat. Cak Nun apa mati kutu. Mak jeleb, waduh. Yes. Dan aku gak tahu mbak jawab, gak tahu tak uring-uring, gak tahu tak bales, lah gak tahu blas aku. Aku menengcep, aku gak duwe akun Twitter, gak duwe akun Facebook, aku gak lapo-lapo. Pokoknya aku ingin iki. Nek kon menganggap acara iki adalah hikmah, rizki dan barokah, gaenen. Alhamdulillah. Nek kon nganggep iki alat dagang kono sak karepmu, tapi semua masing-masing mendapat resikonya sendiri-sendiri. Aku ngene iki mergo aku kudu bijaksana, tapi nek kok lebone atiku jane ya mesti mangkel aku. Asline mosok gak mangkel. Cuman aku gak mungkin kon ya apa karepmu? Gak mungkin aku ngono iku. Gak apa-apa aku. Tapi kamu jangan percaya sama mulut saya, karena di luar mulut saya ada hati saya juga. Karena aku cinta kepadamu, maka aku tidak semena-mena untuk memarah kepadamu. Tapi engkau harus tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kadang-kadang gak acara Pak Muzamil, mangan nih loh di streaming. Mangan nih loh Mbak, ngobrol ngene iki streaming arek-arek. Nah orang Mbak Via langsung di jabut itu. Mas matiin. Ini private, ini keluarga. Mangan lho, ono sing streaming Mas. Are saiki iki. Iki aku saiki nek katene sing tak delok saiki. Kok moro-moro ono kamera tersembunyi streaming. Oh, streaming. Arek-arek iki. Saya tidak perlu mengatakan bahwa Anda itu jahat sebenarnya kalau melakukan seperti itu. Tapi Anda kan tahu itu tidak boleh. Ya, muga-muga rezekimu ya barokah rek. Tapi tetap ono resiko nih. Nek aku gak muring-muring, gurung karuan Gusti Allah gak muring-muring lho rek. Wong sing duwe aku iki Gusti Allah rene. Aku gak melak duwe awakku dhewe. Aku mulai gak gelem bales awakmu apa sebabe mergo nek tak bales Gusti Allah gak bales. Ya tak gak? Misalnya kon langsung tak bales, tak gawe ngene terus Gusti Allah. Lho sampean kok meneng mawon mboten belani kula. Lha wis kok bales ngono. Dan aku gak tahu bales loh. Saya tidak pernah menjawab satu huruf pun loh semuanya. Tidak pernah saya. Dan saya mengalami era-era sampai sejak zaman Bung Karno sampai sekarang itu sudah berapa era, berapa generasi. Dan saya mengalami seperti itu tidak ada masalah. Artinya awakmu kudu ngerti bahwa yang kamu lakukan itu benar atau salah, baik atau buruk, mudarat atau manfaat harus kamu tahu itu sendiri ya. Sambil gini, sambil tadi ada yang mengatakan tadi Bu Maulina apa siapa tadi, orang sekarang itu tidak mandiri dalam kebenaran. Maksudnya gini, untuk benar itu perlu menyalahkan orang lain. Mbok wis bener-bener ngene lho, gak perlu mengkambing hitamkan siapa-siapa. Upama wong liya bener, salah, terus kon sing bener, apa kate kok omongno? Kok simpene apa?
Kecuali dia merusak kita baru kita bereaksi. Wong dia gak lapo-lapo, dia ngelakoni laku ma'malukum walana ma'lunaku. Lah gak masalah jane. Apa kok kudu tak omongno. Nek aku yakin bahwa iki bener, ya wis. Gak perlu aku nyalahno sing kono. Meskipun aku ngerti nek kono salah. Jadi semakin lama di Indonesia ini terutama ya di dunia sebenarnya, tapi di Indonesia ini semakin lama kita tidak akan pernah bisa berdialog. Wes saiki nek aku ngomong Pancasila temenan bubar Indonesia. Tak omongno temenan Pancasila. Sila 1 2 3 4 nek tak omongno gak kuat pemerintah. Gak kuat. Aku ngomongno Islam temen, more-more kok kabeh ustaz kabeh. Karena aku punya pendapat sendiri, punya tafsir sendiri dan aku tidak pernah memaksakan nang awakmu toh. Aku tahu tak ngongkon-ngongkon sembayang. Lah gak tahu. Bojone Mak Sukoi lho, meneng-meneng aku diparani. Cak, matur nuwun sanget lho. Enten napa, Mbak? Mas Sukon iki sakniki pun purun sembayang. Terus, lho, kula mboten tau ngongkon sembayang ya ngono aku. Lho, nggih yo napa pokoke angger mantun melok makihan iku terus Mas Sukon iku terus pertimbangan uripe niku seje. Terus mulai sembayang, mulai khusyuk. Padahal aku gak tau ngongkon. Lah ngono sih. Jadi Anda itu saya hormati kedaulatan Anda. Sehingga saya juga tidak marah-marah sama Anda, tapi Anda sendiri yang harus mengukur apa yang Anda lakukan benar atau buruk, baik atau benar atau salah, baik atau buruk. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Jadi ojo terus anggap urus ngene, aku tahu di Mesir, Pak ya. Aku Mbak Via sapa ngono, Yudi Kiai Kanjeng waktu itu. Melbu toko. Aku melbu toko kate tuku barang-barang apa di Mesir ngono. Moro-moro sing duwe gak ono tokone kosong blong. Sampai 2 jam, Mas. Dadi nek aku kate nyopet. Kate tak jopok iki sak karep-karepku. Tapi tak enteni, iki nang ndi sing dodol iki. Akhirnya 2 jam kae teko. Loh. Kev, saya bilang, Kev, ngerti Kev itu. Ya apa sampean itu? Nang di sampean. Terus ini kalau saya ambilin semua tadi kan saya pergi kan Anda enggak tahu. Dia bilang, ya itu terserah Anda, dia bilang. Itu bukan urusan saya, itu urusan Anda sama Allah. Ngono kuwi deh. Kon. Jadi saya aku kepengin ngkon sak karo dodolan aku sak karepmu, tapi urusanmu gak karo aku tapi karo Allah. Nah, dadi aku saiki iki apa? Sibukku. Nek ana wong jahat karo aku iki sibukku iki aku sing gare aku repot iku apa? Aku iki gopoh njalukno sepuro awakmu. Entek waktuku suwe-suwe iki. Begitu ana wong jahat karo aku, yang saya lakukan bukan balas tapi ya Allah sampean sepuro iki arek anjane goblok temen iki. Aku kalau saya dijahati orang, saya itu diserap energinya untuk memintakan maaf, mintakan ampun dari Allah kepada dia. Bukan saya sibuk membalas dia. Dan itu ngentekno waktu lho, Rek. Ngrepoti lho iku. Soalnya aku kudu njalukno sepuro, nek gak iki kualat temen lho arek iki. Iki iso bodol temen lho, iki kan kursi roda lho kok suwe-suwe. Mau tak jalukno sepuro ya Allah, ampun sampean sepuro kula nggih nyepuro ngono aku. Terus ana sing gak setuju malaikat, ya aja ngono sepuro. Enake dhewe. Terus anak buah malaikat Israel tak jabuti meneh. Ngene rek ya. Heeh. Jarno cek tuku Fortuner. Ngono ya rek ya. Banyak yang ingin saya katakan. Terakhir Pak Muzamil, sebelum Pak Muzamil, terakhir gini. Anda juga Mbak Maulina, Mbak sinten, Bu Sisi sinten? Bu Yuli dan anak-anakku semua, awakmu karo aku ya aja salah paham. Dadi nek aku ngomong apa-apa, aku iki gak ngurusi negara, aku gak duwe hak. Aku gak duwe kuwasa, aku gak duwe jabatan. Aku iki gak ngurusi negara. Kok nek takon soal negara pemerintahan ya aku gak ero. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ngono ya. Jadi saya tidak sedang berpolitik, berpendapat. Apa pendapatmu mengenai pemerintahan? Aku masih ada kadang-kadang wartawan takon aku ngene iku, Dik. Oh, gak mek gede-gede sing cilik-cilik kadang ono artis pegatan lho, wartawan takon aku. Ono. Diuber aku nek nggone Dik Joang biyen. Diuber sampai jam 4 esuk aku diwenteni. Cak ini gimana pendapat saya tentang Mbak ini yang cerai dengan ini? Lho ngareke gak takon aku kok kon takon.
Wong kon yo gak melok pegatan kok takon aku. Sing pegatan lho gak takon aku. Terus aku dikon ngomong gendeng ta aku iki. Wong kon sing takon aku iki yo gak melok pegatan. Lah kok kon takon aku? Iki aku ngladeni kon lak wong loro gendeng saiki situk kon tok ae ngono aku. Demikian juga pemerintahan presiden sekarang. Gimana Cak pembangunan 4 tahun ini? Lho wong gak takon aku kok. Aku duwe pikiran. Ya apa carane Indonesia iki waras? Aku duwe. Tapi wong lorone gak njaluk tombo ya, Pak. Ya apa katene? Sing loro gak njaluk tombo lan gak krasa loro kate ya diapakno. Ya dijarno ae. Gitu loh. Aja meneh kok Republik Indonesia. Konflik Palestina Israel aku duwe jawabane. Aku duwe jawabane. Dan semua yang dilakukan sekarang itu tidak akan bisa menjawab masalah itu. Karena kalian tidak melihat dimensi dari inti masalah yang sebenarnya. Gak ono sing roh. Aku duwe jawabane. Tapi nek tak omongno kon gak siap. Dan apa aku ngomongno? Wong aku gak tau dijaluki tulung kok. Aku meneng tak jarno lak dolet dhewe ayo. Ya. Iya, kan. Jarno. Sing iki petita-petiti, sing iki jarno tak. Aku meneng ae. Wong seluruh perdebatannya itu salah kok. Salah sejak awal ya, salah kata-katanya salah, idiomnya salah, nyebut XA-nya salah. Aku duwe karena urusan Palestina Israel sampai ke Masjidil Haram itu satu diameter. Jadi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ki nek nganggo jongkor ya. Sret kok tarik, sret. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Seharusnya bukan hanya soal konflik ini diselesaikan, tapi gemah ripah loh jinawinya sak dunia itu ditentukan oleh kearifan memaknai ayat ini tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah saiki ngrungokno ndelok karo guyang-guyu gak tutuk-tutuk arek-arek jarno ae kon. Ayo kon yo. Ayo kon. Ayo. Ngono iku. Aku ya meneng ae kate lapong aku duduk takmir donya kok. Ya nek wong Madura takmir swarga. Ngono ya Rek ya. Jadi sama saya jangan salah paham. Misalnya Islam, saya bukan orang yang menafsirkan Islam, saya bukan ulama yang menjawab Anda sebagai ulama. Saya ini bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, tidak pernah mengalami pembelajaran ilmu-ilmu klasik Islam maupun modern. Aku gak memenuhi syarat kabeh. Sing tak lakoni ndek makyahku apa Rek? Oh alah ono arek-arek hambanya Allah, wong sing ya, wong sing nyenengno seneng. Lah ya sing ngarani salak ya sapa Mas? Wis jelas ana gelase ya mesti kopi lah. Bengi-bengi pas ana rame-rame ngene iki dodolan ya mesti ae anget-anget nek gak kopi teh lak ngono. Sing ngarani iya. Tapi lah ya apa mosok dodol kopi gak ngomong kopi ya ta? Ya dadi gak apa-apa, kuwi gak masalah gitu iku. Dadi rezeki lho, Bu. Nyenengno lho menungsa iku. Nggih, ngono iku menungsa. Wong saiki ya, kon bapak kok gekno kopi ya, Bu Yuli ya. Bikinin isuk-isuk ta sore-sore mulai nyambut gawe ngopi karo ngerokok terus karo nyenang ini. Mesti diambu dhewe ya, Mas. Ya ta gak? Mari ngene-ngene diambu dhewe. Ngentut ana, wong ngentut gak diambu dhewe. Mesti kok ambu dhewe. Mesti enak ambune untutmu dhewe kok. Ana ngunune menungso iku. Wong saiki nggunting lho, lak cangkeme melok. Ya ta gak? Sampeyan gak percaya. Nggunting srengenge cangkeme. Ya ta gak?
ngono iku. Urip iki anjane ngono iku malah nek mosok dodol kopi meneng ya gak iso ya mesti kopi ngono. Kon gak usah terus muring-muring ya, saiki ana wedhus liwat mbek ngono. Mosok terus ngomong wis ro nek kon wedhus ya gak lah ya. Sesuk padha gendenge iki ya. Ngene ya Mas Kaya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dadi tolong jangan paham. Jadi awakmu mempertentangkan aku karo sapa-sapa, dodolan omonganku ndek YouTube ya, begitu like oleh piro ya toh. Begitu ya browse apa search oleh piro ngono-ngono iku ya. Aku gak masalah, tapi itu masalah bagi dirimu sendiri gitu ya. Aku jek gurung sampe miriti awakmu lho ya. Wis gelek lah aku rencana tak wiriti arek-arek iki. Arek-arek ngono tapi ya gak lah kata lakone aku guyure bapak arek-arek wancane nyambut gawe gitu biyen gak dadi ana iku ya wis bapak wis gak apa-apa muga-muga Gusti Allah nyepuro ngono ya gitu ya kabeh tak dongakno tapi ojo salah paham saya bukan ahli agama yang menjawab kepada Anda mengenai agama enggak saya bukan cendekiawan muslim yang tahu Islam bukan saya bukan lulusan Kairo saya bukan lulusan Asem Bagus saya bukan lulusan Bangkalan, saya bukan lulusan Gontor, saya bukan dokter, saya bukan siapa-siapa. Jadi yang saya lakukan itu adalah menemanimu. Nek ngono tok. Di tengah menemanimu mergo awakmu iku wong Indonesia, biasanya terus metu-metu bab-bab Indonesia ya tak ewangi, tak jawab. Tapi tidak berarti saya berpendapat tentang Indonesia, gak rek. Lah apa aku berpendapat tentang Indonesia? Wong Indonesia yo gak ngerti aku kok. Bagi Indonesia saya tidak ada kok. Gitu loh. Jadi aku ya gak GR lah. Jadi sekali lagi teman sekalian, ini bukan ini Cak Nun bikin statement das mau gak statement aku yang jawab korak-korak iki lho. Menjawab pertanyaan, ya toh? Mulanya sinau bareng, oke. Sinau bareng itu artinya apa? Jadi hidup itu ada hierarki. Nah iki anune sabrang ya, sabrang. Pembelajaran selama ini pendidikan itu semua hierarki sifatnya Pak Suko. Nama iya itu asosiatif, gitu lagi. Mulanya sinau bareng duduk ceramah, duduk pengajian. Sinau bareng mergo bareng-bareng seperti kejadian di Madinah. As-Saqafah al-Madinah itu pasal konstitusi piagam yang dibikin wong bareng-bareng. Bukan dibikin oleh wong pinter kayak Magna Carta, Declaration of Independence, Freedom of Speech dan itu kan dibikin wong pinter. UUD 45 dibikin wong pinter. Di Maiyah sekarang ini sedang diproses untuk bikin piagam Maiyah dan tidak boleh saya yang bikin. Yang bikin harus jamaah. Alon-alon gak apa-apa. Supaya meneh-meneh dadi dalane arek-arek anak putu-putu meneh-meneh. Dengan catatan gak ono Maiyah ya gak apa-apa anggere ono Islam. Dadi aku kelangan Maiyah ya gak apa-apa. Wong sing penting iku Allah Kanjeng Nabi karo ajaran Islam lah itu. Nek Maiyah gak ono gak apa-apa. Aku takon wanita Muhammadiyah ngomong ngono. Wanita NU ngomong ngono. Gak apa-apa NU gak ono bubar gak apa-apa sing penting Islam. Wanita ngomong ngono. Ya sip. Sip, alhamdulillah. Gitu ya. Oke, saya juga tidak sedang ya apa karo NU Muhammadiyah ya gak maksud saya, aku mek menceritakno awakku aku iki gak duwe hak milik apa-apa dalam kehidupan. Nek wong Jawa ono kalimat jenenge milik nggendong lali ngerti. Takon wong tuamu mbahmu, milik gendong itu artinya kalau kamu sudah mendapatkan sesuatu terus kamu merasa memilikinya, setelah kamu merasa memilikinya kamu lupa pada hakikatnya. Gitu loh. Janjane duduk tekmu. Mas Yokon itu sertifikat tanah iki ono sertifikat jadi lak duduk tekmu sih. Jari sapa tekmu? Sikilmu lak duduk tekmu sih asline. Nah, kesadaran ini yang hilang pada orang modern. Tetap duduk tekmu aku dewi duduk tek kuatane. Gitu loh. Itu ya teman sekalian ya, ojo salah paham ya. Tadi kita tetap sinau bareng dan monggo semuanya anda sudah makin tahu apa yang baik, apa yang buruk. Termasuk ini Pak Muzamil. Tolong nanti dijawab soal budaya karena makin banyak ulama atau ustadz yang berpendapat budaya itu haram. Iki medenian. Budaya haram ya Allah. Sing dimaksud budaya iku apa? Ngene lho rek. Ngene wis. Ngene tak kayak contoh wis. Ngene.
Kalau laki-laki Pak Muzamil, sholat itu auratnya dari mana ke mana? Dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai ke lutut. Sini ya, sini toh? Ya. Enggak sampai dada enggak? Pokoknya di atas pusar sampai lutut. Sampai bawah lutut. Ya. Ya. Wes. Wes. Wani kon meneh sembahyang nang masjid ngono. Ngimami kon ngimami. Pantes tagak. Diizinkan tagak karo jamaahmu. Kon ngimami mek sarungan tok kene karo kene ngono tok. Ayo. Khutbah Jumat ya. Ngene. Alhamdulillah. Iya kok kene niki gagal, kene niki belum tok. Ayo. Mungkin enggak itu kita lakukan? Kenapa tidak mungkin? Ya? Gak pantas. Kurang sopan. Jadi ini yang membuat tidak berani melakukan itu dan tidak akan melakukan itu agama apa budaya? Budaya. Ya pantas-pantas sih, jangan ya gak apa-apa nek cara. Ya tapi ya padahal itu sholat loh. Kalau di luar sholat bahkan pupu gak apa-apa toh? Bagi orang yang bekerja kasar ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Wani tapi kon ngono. Ayo dadi wali kota. Terus metu katokan kaya tukang tambal ban. Wani kok. Lah gak salah secara agama. Tidak melanggar syariat. Cuman lah gak pantes. Nah, pantes gak pantes ini diciptakan bersama oleh manusia, namanya budaya. Jadi kalau budaya itu haram, tak tagih kon, awas kon sampai sarungan. Awas nek kon sampai kelamben. Karena kelamben itu kan pemenuhan budaya, kupuluan pemenuhan budaya. Gitu loh. Jane rambut gondrong terus apa? Khutbah iki di Alhamdulillah. Qala ta'ala fil Qur'an Karim. Oleh tagai. Secara agama boleh. Ayo lakonono kon. Jadi ya apa caranya budaya gak oleh ku ya apa? Sing gak oleh ku budaya yang melukai atau melanggar syariat agama. Tapi budayanya tidak bisa kita elakkan. Begitu bayi lahir langsung kok apa itu jenenge rek? Tutup map apa itu dibedok, pokoknya kan langsung kok tutupi auratnya ya. Bayi loh, padahal bayiku masih buka auratnya kan gak salah deh. Arek umur kelas 1 loro SD di kampung nguber layangan muda kabeh. Muda kabeh ya. Ikut kok anggap jahat agak? Kok anggap gak duwe isin ta gak? Karena wong sing duwe isin iku syaratnya wong sing wis duwe nalar, sing wis duwe akal. Kalau dia belum mencukupi akalnya, tidak ada hukuman isin tak gak isin. Ketika apa-apa. Tapi nek kon wis kon ngene iki terus kon berlayangan gondal gandul. Akhirnya layanganmu diuber PT. Kita mboten. Dadi ngerti budaya ya Rek ya. Dan ini bukan saya ini bukan rumus saya sebagai apa? Bukan rumus agama loh ini. Ini rumus afala ta'qilun aja loh ya. Jadi ini bukan jawaban seorang ulama gitu loh. Enggak usah seru. Debat budaya. Emanu Najib versus ngono ya Rek. Ya. Itu kan sekedar aku jawab awakmu gitu loh, memberi simulasi-simulasi lah gak mungkin tanpa budaya gitu loh. Mulane masjid iku ana cungkupe, ana makutone, ana cendelone gitu. Itu semua kan budaya gitu loh. Rambutmu iku ya kok potongan ya dipele, ana rebonding, ana apa segala macam lak ngono. Klambi gak mek kok ubet-ubet ya ana kerae, lak ngono sih ana benike ya. Lak ngono itu jenenge budaya, gak ana kok ya ayyuhalladzina amanu gaya klambi nganggo benik gak ono. Itu urusan manusia untuk membudidayakan kehidupannya. Nah itu jangan ditolak. Kalau ditolak kamu ndak bisa hidup. Boleh ndak suami istri
tidur. Nyun saya bersetubuh. Yo cok wajib yo. Yo. Wajib nafkah. Iya wajib ya, oke benar. Oke, boleh dan Bisa wajib, bisa sunat. bisa wajib, bisa sunat. Bisa haram juga. Bisa haram juga. Oke. Tergantung. Tapi kan tidak berhenti di situ. Nek ono anakmu. Kok terus ae ngono. Terus oleh tagak ngono ndek nirat. Utawa mesti ndek gerdu. Loh, jadi itu semua kan budaya. Itu kan budaya. Kan begitu. Jadi tidak mungkin hidup tanpa budaya karena manusia ini diciptakan Allah dengan peralatan-peralatan batin dan fisik untuk menciptakan budaya. Budayanya dipandu oleh prinsip agama, kan gitu. Jelas ya, Rek, ya? Nah, termasuk malam ini budaya. Budaya. Ya apa sih melarang budaya tapi nganggo Android. Lah terus Android itu apa? Masa Android itu syariat ngono. Kayak Android ya budaya. Teknologi adalah bagian dari budaya. Ngono ya, Rek, ya. Oke. Iki saiki wis jam 12 ya Allah. Mak Iyani gak krasa ya. Jek jam 12 lho ya apa Rek. Ini lho Bu. Jek jam 12. Tak wis jam 12. Disitulah orang badi tidak badi standar syukurnya di mana kan gitu. Jek kuning lampune Rek. Wis kuning Rek kan siji Bu. Nek jek kuning trabas. Nek wis kuning ngerem. Ah sing sampean milih sing endi lak ngono. Gitu. Nek arek-arek iki arek-arek cek kuning trabas. Oke, sekarang Pak Muzamil beberapa hal termasuk yang tadi ditanyakan. Oke, Pak Muzamil, monggo. Tadi yang Bu Maulina sudah jawab, sampean jawab yang lain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi tahu rahasianya Pak Suko. Jadi rupanya Pak Suko dulu itu waktu mahasiswa mencintai wanita yang mirip wajahnya Bu Maulina. Tapi ternyata Allah memberikan yang lain, yaitu istrinya yang sekarang. Oleh karena itu ketika ketemu orang yang mirip dengan yang dulu dicintai, nah memorinya move on. Mudah-mudahan istrinya Pak Suko mendengar. Sehingga akhirnya merestui Pak Suko. Terima kasih gitu ya. Ini antara saya dengan beliau ini saja. Saya dengan beliau Mbah Non. Ini kan salah satu contoh sinau bareng gitu ya. Saya dengan beliau ini kan berasal dari asalnya jelas berbeda. Saya Madura yang sampai tahu sendirilah, yang akrab dengan Tuhan. Orang Madura itu Cak, gini, banyak orang Madura itu sholat tuh hanya pakai kaos oblong tuh banyak. Bajunya itu Pak Suko gak dipakai, hanya ditaruh di mana? Di sininya. Jadi pakai kaos oblong, pakai peci yang sudah kayak ini loh, putih jadi coklat. Nah, terus bajunya itu apa? Bajunya hanya disampirkan di sini. Takbir Allahu Akbar gitu. Nah, di tengah-tengah sholat sambil garuk-garuk ini. Nah, ini kalau ketemu Islam model sekarang rasah ya sholat, agak sopan ini, penghinaan ini. Nah, ini kan hanya tafsir. Orang Madura itu mesra karo Allah Taala. Lah ya kan? Wis cedak iku gak perlu formal-formalan. Masa saya ketemu Pak Suko kok harus pakai sepatu, pakai dasi ya? Namanya wong adoh. Nah, gitu ya. Nah, maka mudah-mudahan satu saat ketua NU itu orang Madura lah. Biar gak seperti sekarang ini. Masa NU kok suka membubarkan pengajian orang lain. Yang mesra dong. Gitu ya. Yang mesra. Yang lain juga mudah-mudahan di PNU, mudah-mudahan HTI apa? Yang sudah dibubarkan itu. Nah, itu ya. Terus apa? Besok dipimpin orang Madura lah biar mesra. Gitu ya. Salat gak usah terlalu formal gitu ya. Ngerokok juga perlu, ya kan? Supaya bisa jodol sate kan gitu. Nah iya, mensyukuri apapun. Nah ini kan salah satu contoh ya, saya dengan beliau ini satu, dari kultur yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda.
Dan saya kan kalau ngomongnya kan keras, gitu ya. Beliau kan ada ritmenya. Nah, ini kan nggak sama. Inilah sinau bareng, gitu ya. Nah sekarang kita itu kan mempersempit. Jadi ini sudah potret perbedaan saya dengan beliau itu sebetulnya. Dan pendapat saya juga sering nggak sama kan dengan pendapat beliau, sebetulnya. Dan beliau tidak pernah menyalahkan saya, dibiarkan saja saya, gitu ya. Jadi kalau saya bicara A, terus dianggap beliau setuju, belum tentu. Itu Pak Muslimin bilang gini mesti Cak Nun setuju, belum tentu. Cuma beliau gak akan menyalahkan karena menghargai saya. Begitu beliau itu. Dan saya gak pernah disalahkan oleh beliau selama ini. Dicul kiai tanggung jawabnya sendiri gitu. Gitu ya. Itu kan begitu, seperti saya ngomongin Banser begini. Saya mau diserang oleh Banser. Beliau menang ya, saya menang juga kan gitu. Gitu ya. Tanggung jawab saya, tanggung jawab dewi-dewi ini gitu loh ya. Nah, gitu loh. Nah, jadi ini salah satu contoh potret sinau bareng. Nah, ini sekarang yang tidak ada. Jadi kita itu lama-lama semakin kecil. Masjid besar itu sebetulnya bukan dari bangunannya, ya. Orang sekarang kan yang dibesarkan bangunannya, bukan pola pikirnya, ya apa enggak? Bukan pola pikir, tapi bangunan. Sehingga meskipun masjid itu besar, tapi ciut. Nggak usah bubar-bubarkan orang pidato. Memangnya pidato maksa kan? Nggak maksa, gratis kan? Nah sekarang orang membubarkan orang pidato, piye karepe? Le iso iku wong Muhammadiyah itu ngundang wong NU, ben krungu wong liya. Wong Muhammadiyah itu ngundang wong NU ngundang Muhammadiyah. Masa seragam terus, Re? Ya. Nah, orang sekarang kenapa rumah tangga pegatan? Kan karena nggak bisa bervariasi istrinya. Nah, ya pegatan, sesuk ngono, siang ngono, bengi ngono, suwe-suwe nang doli. Terus ono doli. Apa? Nah, iya. Pak Suko itu kan ingin variasi. Mana Bu Suko? Tak minum dulu. Loh iya, ini pola pikir kita, ya kan? Seakan-akan semua seragam, padahal jangan seragam. Bu, halo? Ibu-ibu ya kalau ingin nggak dipegat oleh suaminya atau suaminya tidak seperti Pak Suko, senang kepada wanita lain gitu ya, harus bisa bervariasi, gitu ya. Pak Muzamil, Ya. kok yang disalahkan yang perempuan? Oh Nenek, iya. variasi apa yang salah gak duit? Oh iya, belum. Oh, belum. Belum. Yang laki-laki juga harus begitu. Nah, gitu dong. Gitu loh. Nah, iya. Harus bisa bervariasi, gitu ya. Jadi kalau tadi celananya merah, besok ya hitam. Nah, itu dia. Ya variasi. Makan juga begitu. Gitu ya, seperti bunga itu loh, gitu ya. Bunga yang indah itu bukan kalau anggrek-anggrek semua, kan bukan kan? Warna-warni, ada merahnya, ada kuningnya, ada birunya. Madura gak ada hijau, adanya biru. Ada birunya dan seterusnya, itu variasi. Nah sekarang kita akan emoh kepada variasi, ya apa enggak? Kan bagus kalau kita di masjid juga bervariasi, ya apa enggak? Jangan anti variasi. Variasi itu indah. Nah, itu loh. Wong variasi itu ciptaan Allah Ta'ala. Wes, sudah masalah itu ya. Saya mau kepada ini, Maulid Nabi soalnya. Enggak Maulid Nabi, pesannya beliau tadi belum saya laksanakan. Tadi biar gitu ya, iya. Saya kepada beliau juga bervariasi. Saya kalau berdua kepada beliau manggil kiai. Kalau depan sampean terkadang bilang cak, terkadang enggak, pintar jadi korban kepintarannya. Hanya jadi Suko Widodo. Kan gitu. Jadi korban. Doanya orang teraniaya itu. Ya, ini sejarah. Karena ini Maulid, ya Maulid Rasul. Nabi Muhammad itu kan hijrah ke mana? Ke Madinah. Nah, itu ya. Rasulullah dengan berat hati meninggalkan kota Mekah. Kan itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah. Gitu ya. Rasulullah itu inginnya lahir di Mekah, ya Islam berkembang di Mekah, tapi harus hijrah ke
ke Madinah. Jadi gitu, kalau tadi kembang juga begitu Bu. Kalau Pak Suko, ini rezeki kembang kempis, nggak apa-apa, memang harus kembang kempis. Variasi. Kalau kembang terus ya orang api, Pak Suko, kempis terus nggak api. Rameteng kalau kembang nggak kembang kempis kan gitu. Loh, kan gitu. Nah, hijrah Rasulullah. Lama kelamaan Rasulullah itu setelah 6 tahun di Madinah, ya, Rasul pedang. Nah, nggak tahu saya orang Indonesia itu seperti apa Pak Suko? Waktu seperti apa? Seperti karet. Oh gitu. GMT, Gubeng Main Time. Nah, ini ya terus ya. Ini biar ada sejarah Rasulullah. Terus beliau berangkat 1.400 orang bawa pedang, bukan perang. Karena kalau perang bawa perlengkapan. Sesampai di satu tempat yang namanya Hudaybiyah, itu rombongan ini dicegat oleh orang Arab, tidak boleh masuk ke Mekah. Hudaybiyah itu kurang lebih 50 km sebelum Mekah. Kurang lebih loh, kira-kira. Ini ilmunya Abu Nawas, kalau kira-kira gak ada salahnya. Gitu ya. Nah, sampai di situ dicegat, tidak boleh melanjutkan karena oleh mereka dianggap ini rombongan mau memerangi Mekah. Nah, di tengah itu akhirnya Rasulullah mengutus anak buahnya untuk menyampaikan kepada petinggi Mekah bahwa kita tidak mau perang, kita mau ibadah. Siapa yang diutus? Masih ingat enggak? Siapa? Menantunya Rasulullah siapa? Loh kok? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu mantunya Rasulullah loh, bukan hanya Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Utsman diutus untuk menyampaikan. Ternyata utusan ini ditawan oleh mereka. Ditawan. Sayyidina Utsman ini ditawan, tidak dikembalikan. Nah ini loh. Nah, karena ditawan timbul isu kalau Sayyidina Utsman itu sudah dibunuh. Maka disitulah akibat penawanan ini mestinya kan maunya untuk memukul mundur umat Islam. Tapi maka lahirlah sumpah setia di situ. Semua sahabat yang tadinya tidak begitu kuat imannya, tidak begitu kuat semangatnya, kumpul kayak iki lho, longgoh bareng kayak iki lho, makiyahan gitu di bawah pohon yang akhirnya mengatakan sumpah setia untuk membela Rasulullah, untuk memerangi mereka, untuk mengambil Sayyidina Utsman mati atau hidup. Itu yang disebut dengan Bai'atur Ridwan, diabadikan dalam Quran gitu ya. Nah, di tengah seperti itu datang siapa? Utusanku Quraisy. Ini sahabat ini sudah ingin perang, sudah ingin perang, tidak mau kembali. Pokoknya kita tidak kembali sebelum Utsman kembali. Kita tidak kembali kecuali nyerang Mekah. Datang utusan ngajak damai. Nah ternyata Rasulullah mau diajak damai itu, mau. Bahkan Rasulullah itu mengorbankan banyak hal di situ, yang banyak sahabat itu tidak paham. Sayyidina Umar itu marah karena Rasulullah mau diajak damai. Marah. Sayyidina Umar itu ya, wong wis pendekar, tukang mateni wong kok damai. Kapan lagi mau membunuh orang? Nah gitu. Waktunya ini gitu. Mumpung ada mati syahid ini kan begitu ya. Ternyata Rasulullah gak mau. Sampai Sayyidina Umar itu sepanjang jalan gak nyapa Rasulullah. Coba. Jadi Rasulullah itu gak disapa oleh Umar bin Khattab karena kecewa kepada Rasulullah. Karena Rasulullah mau perjanjian di situ, itu utusan Quraisy namanya Suhail bin Amr. Terus janji disebut Suluh Hudaybiyah, ya. Suluh Hudaybiyah, perjanjian bahwa rombongan tidak jadi ke Mekah dan boleh adalah 2 tahun berikutnya. Coba bayangkan, masa umroh 1.400 orang tidak jadi, dan selama 2 tahun tidak boleh ada pertempuran. Kalau ada orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan, kalau ada orang Madinah ke Mekah harus dikembalikan, gitu selama 2 tahun. Nah, surat perjanjiannya itu yang disuruh nulis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah gitu loh, karena Rasulullah itu ummi, tidak bisa nulis, ditulis setelah seret-seret poin-poinnya ditulis. Di awal oleh Rasulullah sudah tulis Bismillahirrahmanirrahim, gitu loh. Suhail langsung tidak mau, jangan pakai Bismillah, karena kalau aku mengakui Allah Rahman Rahim, aku yang melebu Islam. Hapus, kata Suhail. Rasulullah mau,
Semakin kecewa Umar bin Khattab, kenapa Rasulullah mengalah? Tak pateni Suhail ini, gitu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Robah bismika Allahumma. Jadi bismillahirrahmanirrahim dirobah bismika Allahumma. Orang Quraisy itu percaya ada Allah sebetulnya. Nah, terus di bawah tanda tangan itu ya. Satunya Suhail bin Amr, satunya oleh Sayyidina Ali ditulis Muhammad Rasulullah. Suhail tidak mau, jangan Muhammad Rasulullah. Kalau aku mengakui Muhammad Rasulullah berarti aku Islam. Aku tidak mau. Karena skenario hidup itu seperti itu. Pulang, Sayyidina Umar gak nyapa, Rasulullah itu dibiarkan sendirian. Nasron, Aziza dan seterusnya. Sungguh kami akan memberi kemenangan kepadamu Muhammad. Fathan mubina, dengan kemenangan yang nyata. Nah itu. Itu sudah sampai hampir Madinah itu Pak Suko, baru turun ayat itu. Sepanjang jalan ratusan, Mekah Madinah itu 500 km. Grundel sahabat semua, kecewa kepada Rasulullah. Nah, ternyata mau masuk Madinah turun inna fatahna. Fathan mubina, kemenangan yang nyata. Yang oleh Sunan Gunung Jati dijadikan nama Jayakarta itu loh. Jayakarta itu fathan mubina, kemenangan yang nyata. Maka kalau Jakarta sampai dipimpin oleh orang yang tidak sehaluan dengan Sunan Gunung Jati, itu pengkhianatan kepada Sunan Gunung Jati. Yang ngasih nama Jayakarta itu Sunan Gunung Jati, karena beliau yang membebaskan Batavia dari Portugis dengan Falatehan itu, ya. Ingat kan? Maka IAIN sana dinamai Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu nama Sunan Gunung Jati. Fathan Mubina diterjemahkan menjadi Jayakarta. Itu ibu kota kita itu kan, Jayakarta. Nah itu ya, akhirnya apa? Mengalahnya beliau ini dibalas oleh Allah. Nah, pada tahun ke-8, 2 tahun berikutnya, Rasulullah dan para sahabat ke Mekah. Dan Mekah takluk, gak usah diperangi. Yang disebut dengan Fathu Mekah. Nah itu loh, teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau sampean ngelamar kok ditolak, jangan patah semangat. Mungkin akan diterima dengan cara yang lebih baik daripada kalau diterima waktu itu. Saya sering, ini jemaah Ahmadiyah ini apa? Minta tolong saya ingin ketemu Mbah Nun. Gitu ya. Segala macam cara. Nah, saya sampaikan, itu keinginannya sampean. Mudah-mudahan Allah punya skenario lain, sampean bisa ketemu dengan Mbah Nun dengan cara Allah. Itu akan lebih mesra kata saya. Gak usah minta tolong sama saya, tak gitu kan. Jadi sampean kalau ingin ketemu beliau, ingin apa, gak usah minta tolong sama saya mulai sekarang ya. Karena saya sering begitu, malah ada ya, yang minta nomor WA-nya jenengan. Nah, enak saja kata saya. Minta nomor WA, Pak, tolong minta nomor WA-nya. Enggak saya kasih. Sampean ketemulah dengan cara sendiri, minta kepada Allah Ta'ala, walaupun dalam mimpi. Nah gitu, pertemuan dalam mimpi lebih indah. Enggak harus ketemu seperti tadi yang ngasih lukisan itu loh. Ketemu itu tidak selalu lebih baik. Bisa jadi enggak ketemu itu. Nah kan gitu. Mungkin itu salah satu kisah Rasulullah SAW ya, tentang Fathu Mekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggih, Pak Jarun mau di musik dulu atau? Nggih. Satu nomor musik saya minta para vokalis ke depan. Jadi sebenarnya dulu dipercaya gigi angger dia gak iso memahami, gak iso ndelok, dianggap salah, dianggap gak ono lah ngono. Itulah sebabnya orang sekarang menegakkan kebenaran dalam dirinya hanya bisa dilakukan kalau dengan
ana wedhus kok. Aku gak mungkin dadi wedhus, dadi ana wong ibarat angin. Gak masalah. Gitu loh, wong ngono kok muring-muring. Betul ya dia? Kan wis paham awakmu. Wis paham. Gitu ya. Jadi mosok kon ngelus-elus asu terus dadi asu lah ya gak. Gitu loh. Kan justru karena kamu tidak mengakui itu, maka kamu tidak masalah. Wong kamu gak ngakoni kok. Wong mek anu ya, kan ulang tahun ya gak apa-apa. Mosok kudu tak urus. Temen ta ulang tahunmu dino iki lah ya gak lah ya. Bapak-bapak dek ngarani ulang tahun. Janjane bapak ki gak ngerti ulang tahun tanggal kira pokoknya pas sudah nawu biyen. Lah ngono sih. Masa kita harus cek. Kan Yesus lahirnya tidak 25 Desember tapi 21 April. Oh ngono lho. Lah bapak-bapak ta kono ngakoni 20 Desember ya bapak. Wong sing ulang tahun kono mosok kene kudu setuju. Mosok anggere ana wong ulang tahun didedes sik. Diselidiki sik. Ya gak. Kancamu rabi boleh sapa kan ya kok trima wis arek rabi alhamdulillah ya kan muga-muga berkah muga-muga sakinah dunya akhirat kan ngono to. Gak kok terus kok selidiki kon kok oleh iki. Wetone apa iki? Kan ndak dong. Masa urip kaya ngono. Mulane rek aja gampang masuk angin ya. Nah aku kok nemplekno ndek makame Raja Klungkung iku. Terus aku apa kira-kira aku? Ndek jero atiku lha apa? Mosok enggak. Loh, aku timbangane ngene tok bengi-bengi jam 2, ya. Ya aku ya Allahu ya Manan ya Karim. Ngono nek jero atiku. Aku wiritan. Oleh tak gak? Aja meneh kok ndek kuil, ndek ndukure wit klopo lho wiritan oleh. Cuman gendeng jenenge rada. Ya tak gak? Oleh gak masalah. Jadi musyrik gak musyrik letaknya tidak di mana kamu berada, tapi letaknya di dalam hati dan pikiranmu. Kalau engkau mengakui kan gitu. Aku iki sembahyang di gereja ya gelek rek. Lho kok di gereja lho? Iki duduk gereja iki gedhong. Ana gentenge, ana temboke. Ya apa sih rek kon iku rek? Tapi aku menghormati dhek nganggep iku tempat ibadah, tak hormati gak apa-apa wong iku kedaulatan dia untuk menganggap kanggoku dhewe iki gedung. Aku cek gak kudanan aku sembahyang ndek kuno. Gitu loh rek. Dan pendapat yang selain saya ini boleh juga ndak apa-apa monggo. Aku gak nyalahno kon yo nek gak usah nyalahno aku. Gitu. Jane yo gak ono sing nyalahno aku didu karo arek-arek. Ngono ya rek ya. Demi mencari nafkah iku mang. Wis gak apa-apa lah bismillah ya moga-moga Anda mendapatkan peluang baru yang lebih baik, lebih halal, lebih maslahat di dalam mencari nafkah. Ngono rek ya oke. Ini meneh ketemu meneh rek. Dadi malam ini kita anu ya sadurunge wareg men leren ya. Nah, sekarang yang terakhir Pak sampean kei kalimat terakhir sebagai sesepuh di sini sebelum kita akhiri bersama-sama. Perlu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai oleh-oleh dalam acara peringatan Maulid Nabi ini, apa yang disampaikan oleh Mbah Nun maupun Mbah Musamil dan yang lain-lainnya satu yang saya sampaikan, jadikan pengetahuan ini sebagai benteng dalam hati kita, sebagai polisi di dalam hati kita. Ketika kita pulang, apa yang diperintah oleh Allah laksanakan, apa yang dicegah oleh Allah jauhi sejauh-jauhnya. Jangan seperti orang Madura ketika orang Madura ini. Jangan seperti orang Madura yang ketika melintasi perempatan, setelah perempatan itu ada polisi. Ketika dilanggar, yang namanya lampu merah ini dilanggar, terus antum dicegat oleh polisi. Kamu tahu nggak tadi lampu merah? Jawabnya orang Madura ini, tahu Pak. Yang saya tidak tahu kalau sampai di sini. Jadi itulah sebagai oleh-oleh. Kalau itu pengetahuan yang disampaikan tadi menjadi satu polisi di dalam hati kita,
Ketika ada satu larangan, ya jangan diterabas. Kalau diperintah, lampu hijau, jalani. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sedikit sebagai oleh-oleh. Dan mudah-mudahan yang terpenting, mudah-mudahan sampai semuanya, kita semuanya ini diampuni oleh Allah segala dosa kita. Dan diberikan panjang umur yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimudahkan segala urusan dunia, urusan akhiratnya. Diberikan rezeki yang banyak halal barokah sebagai bekal untuk mendapatkan yang namanya Idul Fitri di akhirat yang selama-lamanya. Tidak hanya 1 hari 2 hari yang ketika kita memiliki 2 hari raya. Hari raya di akhirat di surga selama-lamanya kita mendapatkan hari raya Idul Fitri. Hanya itu yang saya dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok malam kita teruskan ya. Saiki kita hentikan. Gini, tadi aku kepingin ojo duwe ati musuhan Pak Rek. Jadi misalnya ono sing gak setuju awakmu ngelolokno awakmu, itu kita ambil gini misalnya. Uang sing ngelolokno aku, misalnya soal apa, itu kan saya anggap mereka itu kan kepingin nyelametno aku jadi gak mlebu neraka. Mulane aku dilolokno, mergo dianggap salah, gitu lah. Jadi kita berterima kasih kepada orang-orang yang melarang budaya, melarang selawatan, melarang maulid Nabi, melarang. Itu kan dalam rangka mereka itu cinta sama kita, terus takut jangan-jangan kita masuk neraka karena selawatan, maulid Nabi, kenduran, tahlil dan seterusnya itu. Ngono ya Rek ya. Wis husnudzon ngono ya. Gitu Rek ya. Nah, kita juga mendoakan mudah-mudahan kuwabe menungso karo Gusti Allah akhir iki diampuni kabeh. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa sing wingi-wingi sampai sing meneh-meneh. Ngono Rek ya. Oke, silakan berdiri semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sak terbangan meneh ya. Sak terbangan meneh manut. Sak terbangan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatun minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Salatun minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Salamun salamun kamishkil khitam alaikum ukhayba bana ya kiram wa man dikruhu unsuna fid dhalam wa nurul lana baina hadzal anam.
Mustafa